Selamat pagi anak-anak untuk kelas 6 SDK BPK Penabur Metro. Berjumpa lagi di pelajaran PJOK dan hari ini Pak Chandra akan memberikan video yang dalamnya berisikan materi tentang variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Anak-anak, perlu kalian ketahui, olahraga ini disebut olahraga cabang olahraga atletik ya. Nah, cabang olahraga atletik itu terdiri dari yang pertama yang dilombakan yaitu jalan, berarti ada jalan cepat, kemudian lari. Lari juga banyak macamnya ya, lari sprint, kemudian lari jarak menengah, kemudian lari jarak jauh. Kemudian cabang olahraga berikutnya ada nomor lompat. Nah, nomor lompat itu juga banyak ya, ada lompat jauh, lompat tinggi, kemudian ada lompat jangkit. Kemudian nomor lempar, cabang olahraga yang diperlombakan yaitu ada lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lontar martil. Nah, untuk hari ini kita akan bahas variasi kombinasi gerak jalan, lari, lompat, dan melempar. Yuk langsung saja turun ke bawah, dan ini ada peta konsep. Langsung saja turun ke bawah. Nah, langsung yang nomor A. Variasi dan kombinasi gerak jalan, lari, dan lompat melalui aktivitas atletik. Benar kan? Jadi olahraga atletik itu terdiri dari jalan, lari, lompat, dan lempar. Oke. Seberapa sering kamu melakukan olahraga lari? Apakah 1 kali dalam seminggu atau 3 kali dalam seminggu? Lari adalah kegiatan melangkah kedua kaki dengan gerak cepat. Berlari berbeda dengan aktivitas berjalan. Olahraga dengan gerakan berjalan diantaranya adalah jalan santai, jalan normal, jalan cepat, dan jalan kaki jarak jauh. Kemudian saat berjalan salah satu kaki menyentuh tanah. Dalam berlari ada saatnya kedua kaki tidak menyentuh tanah sepenuhnya saat berlari. Kamu seolah-olah melayang di udara. Begitu. Langsung nomor 1, variasi jalan dengan kombinasi lari. Nah, bagaimana cara melakukan variasi dengan kombinasi berlari? Agar pemahamanmu lebih mendalam, simaklah materi berikut. Pada materi ini, kamu akan mempraktikkan variasi jalan maju mundur dengan kombinasi lari jarak pendek atau sprint relay. Ini ada penjelasan variasi jalan maju mundur ke depan, kombinasi lari jarak pendek dapat dilakukan secara berkelompok. Oke, kalau kita sudah pandemi sudah beres, ini kita bisa lakukan ini ya. Untuk itu kita hanya melihat dan mendengarkan saja. Dan ini yang A, B, C, dan itu dan D itu adalah cara melakukannya atau teknis melakukannya. Pak Chandra akan kenalkan ya. Lari sprint relay dapat dilakukan secara berkelompok. Nah, pada gambar ini adalah contoh latihan ya untuk menunjang supaya kamu dapat melakukan lari dengan baik. Nah, latihannya adalah seperti ini. Nah, di sini itu gambar pada
Ini ada contoh lari untuk melewati rintangan, kemudian lari bolak-balik dengan bendera ya. Dari sini melakukan lari melewati rintangan ini, kemudian kembali lagi ke belakang garis bendera itu. Langsung saja turun ke bawah. Variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat melatih palang. Nah ini variasi lari yang pertama pelan, kemudian cepat, kemudian yang terakhir melewati palang. Nah ini contoh latihan kombinasi ya, gambar 3.3. Contoh lari variasi pelan, kemudian lari cepat, dan yang terakhir untuk melewati palang. Langsung turun ke bawah. Nah, nomor 3, variasi pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat jauh. Nah, lompat jauh termasuk salah satu nomor atletik. Melalui lompat jauh, kamu akan berlatih variasi lari dengan kombinasi melompat. Olahraga ini membutuhkan kecepatan lari diikuti dengan lompatan. Langsung saja turun. Nah, ini adalah gambar 3.4. Ini adalah contoh gerakan variasi lari pelan, kemudian lari cepat, dengan terakhir kombinasi lompat jauh. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam lompat jauh. Yang pertama itu ada awalan, sangat menentukan hasil lompatan. Kemudian melompat, gerak jalan, kemudian lari sprint. Lalu menjelang balok tumpuan, pelompat menambah kecepatan lari. Pelompat menentukan kaki yang akan menginjak balok tumpuan. Nah, di sini balok tumpuannya ya. Nah, nomor 1 ini ibaratkan kita melakukan balok tumpuan setelah dia melakukan lari. Kemudian saat melakukan tolakan, gunakan salah satu kaki paling kuat. Posisi kaki tumpuan tepat pada balok tumpuan. Kalau misalkan tidak tepat pada balok tumpuan, Pak, bagaimana? Misalkan lebih daripada balok tumpuan, maka akan didiskualifikasi ya. Jadi misalkan tidak melebihi dari balok tumpuan. Pada bertumpu, pada saat badan condong ke depan, pandangan jauh ke depan, lakukan ayunan paha secara cepat. Nah, ini setelah melompat, maka ayunkan paha secara cepat ke depan. Saat melayang, tangan diayun ke depan mengiring gerakan badan. Lalu kaki diluruskan, kemudian sedikit ditekuk sehingga badan dalam sikap jongkok. Nah, nomor 4 ini deskripsinya nomor 3. Pandangan lurus ke depan dan fokus pada titik pendaratan. Lalu yang 4, saat mendarat perlu koordinasi gerakan kaki. Kepala tangan diluruskan ke depan, kemudian mendarat dengan kedua kaki. Saat tumit menyentuh pasir, gerakan badan ke depan. Oke, itu nomor 5, gerakan nomor 5 ini ya. Sekarang poin nomor 4. Variasi lari di tempat dan jalan lari cepat dengan kombinasi lompat melewati rintangan. Oke, gambar
3.5 ini adalah salah satu contoh latihan variasi lari di tempat, kemudian lari cepat, kemudian terakhir dikombinasikan dengan melompat melewati rintangan. Nah, sebelum melakukan lari, gambar 3.5 sebelum melakukan lompatan melewati rintangan, gambar 3.5 ini harus lari terlebih dahulu dengan cepat, kemudian dia melakukan lompatan dan melewati rintangan ini ya. Nih, rintangan ini. Lanjut turun bawah. Variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan melempar pada lempar roket. Penjelasannya, lempar termasuk salah satu nomor dalam cabang olahraga atletik. Nah, pada materi ini kamu akan membahas lempar lembing bagi pelajaran SD. Kamu misalnya lembing untuk olahraga lempar dapat diganti dengan roket. Ini tidak lepas dari aspek keamanannya. Maksudnya, nah, langsung saja nomor 1, variasi pelan dan lari cepat kombinasi lempar roket menyamping. Nah, pada cabang olahraga atletik, lempar roket ini disebut dengan lempar lembing. Tetapi untuk anak kelas SD diganti dengan roket ya, karena untuk kenyamanan saja. Jadi lempar roket ini disebut dengan lempar lembing. Nah, bagaimana variasi lempar roket untuk melakukan lempar roket? Nah, posisi awal berdiri sambil memegang roket. Lakukan variasi gerak dasar lari pelan-pelan. Kemudian lari cepat sebagai awalan sebelum melakukan lempar roket. Saat akan melempar, tarik roket ke belakang, kemudian dorong lengan dari belakang. Kemudian dorong lengan membuat posisi lengan lurus, lalu lepaskan roket, kemudian ikutilah dengan gerakan kaki untuk menjaga keseimbangan tubuh. Itu yang nomor lemparnya. Nah, kemudian variasi dari pelan-pelan, kemudian dan lari cepat dengan kombinasi lempar roket menghadap ke depan. Nah, bedanya tadi itu menghadap ke samping, ini menghadap ke depan. Nah, cara melakukannya yaitu pelempar melakukan variasi pelan-pelan sejauh 5 meter sebagai awalan. Pada garis tumpuan, pelempar melakukan lemparan roket sekuat-kuatnya. Jarak garis tumpuan dengan area target sekiranya 30 meter. Ini teknisnya ya, teknis untuk melakukan lempar roket. Hampir sama cara melakukan lempar roket ini dengan gaya menyamping dan ini gaya menghadapnya ke depan, hampir sama. Cuma di sini tidak ditulis untuk penjelasannya. Oke, untuk rangkumannya nanti bisa dibaca sendiri. Ya, Pak Tendra akan berikan bentuk video PDF-nya. Nah, jadi anak-anak, inti dari cabang olahraga atletik yaitu yang pertama itu ada nomor lempar, nomor lari, kemudian nomor lompat. Nah, itu dia ya. Jadi nomor lempar itu apa saja ya, ada lempar lembing atau lempar roket, terus tolak peluru, lempar cakram, tadi terlupa ya. Kemudian lompat jauh, lompat tinggi,
lompat jangkit. Nah, kemudian lari jarak pendek, jarak menengah, kemudian ada lari jarak jauh. Kemudian nomor jalannya hanya nomor jalan cepat. Itu saja mungkin materi dari Pak Chandra. Hari ini tidak ada tugas dan di minggu depannya baru akan kita lakukan gerakan praktiknya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.